Mari kita sama-sama berdoa mohon pimpinan Tuhan. Tuhan, di hadapan hadirat-Mu, kami sekali lagi menundukkan kepala kami dengan penuh takut dan gentar. Karena kami sadar bahwa kami ada di hadapan hadirat Tuhan yang suci, Tuhan yang kudus, Tuhan yang memiliki segala sesuatu, Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu, Tuhan yang memegang hidup kami. Bahkan tarikan nafas kami tiap-tiap saat ada di dalam kontrol Tuhan. Dan di hadapan hadirat-Mu yang suci dan kudus ini, kami rindu supaya Engkau mengajar kami dengan firman kebenaran-Mu. Dan melalui kesempatan ini Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan menolong kami yang telinganya berat, kami yang hatinya bebal, kami yang pikirannya lambat untuk mengerti. Tuhan, kasihanilah kami dan tolonglah kami. Buka telinga kami ya Tuhan, supaya kami mendengarkan firman-Mu. Dan lembutkan hati kami yang keras, supaya firman itu mendapatkan tempat yang baik di dalam hati kami. Dan taklukkan kehendak kami, supaya kami ingin percaya kepada Engkau. Dan kami ingin menerima firman Tuhan sebagai kebenaran. Dan biarlah roh Tuhan berkuasa atas kami, memberi kami kuasa untuk menghidupi firman itu di dalam hidup kami tiap-tiap saat. Oh Tuhan, hamba-Mu yang berdiri di sini dan akan berbicara atas nama-Mu, kiranya Engkau berbelas kasihan atas hamba-Mu. Tolong hamba-Mu ya Tuhan, pakai hamba-Mu ya Tuhan, pakai seluruh keberadaan hamba-Mu ya Tuhan. Semua yang hamba-Mu sampaikan, kiranya itu berasal dari Engkau dan dimaksudkan untuk mengajar umat-Mu tentang kebenaran, menguatkan mereka, membawa mereka kembali kepada kebenaran yang murni yang berasal dari firman Tuhan. Dan kami berdoa supaya tidak ada satupun kami di dalam ruangan ini yang tidak diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa dan memohon di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam saudara-saudara. Malam ini saya mengajak kita untuk membaca dari Roma pasal yang ke-10, satu ayat yang sangat terkenal sekali, tapi hari ini tidak lagi disukai oleh banyak orang Kristen, dan bahkan mereka mencoba memutarbalikkan isi dari ayat ini untuk kebinasaan mereka. Dan karena itu mari kita membaca dari Roma pasal yang ke-10, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-13. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi orang-orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, ayat-ayat yang baru saja kita baca, khususnya di ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10, adalah peninggalan gereja mula-mula, pengakuan iman gereja mula-mula, kredo gereja mula-mula yang dikutip oleh Rasul Paulus. Jadi kalau saudara pernah tahu ada seorang penulis yang sangat baik, namanya G.N.D. Kelly, dia seorang ahli sejarah gereja. Dia menulis satu buku berjudul Early Christian Creeds, pengakuan-pengakuan iman gereja mula-mula. Dan di dalam buku itu, dia mendaftarkan Roma pasal 10, ayat 9 dan 10 sebagai salah satu kredo, salah satu pengakuan iman gereja mula-mula yang dikutip oleh Rasul Paulus.
Dan pengakuan ini menegaskan betapa krusialnya, betapa pentingnya pengakuan akan identitas Yesus sebagai Tuhan dan pengakuan akan apa yang sudah Dia lakukan untuk keselamatan kita. Nah, ini menjadi sesuatu hal yang sangat menarik, karena kalau kita hidup di era zaman sekarang, kita hidup di tengah-tengah era yang penuh dengan kebingungan. Di mana-mana orang itu bingung. Segala istilah, semua istilah-istilah yang standar di dalam kekristenan mendadak menjadi membingungkan. Mendadak menjadi tidak jelas. Mendadak mereka definisikan ulang sehingga orang-orang Kristen itu bingung. Semua istilah-istilah yang dulu kita pikir kita ngerti artinya, sekarang itu seperti meaningless, seperti tidak ada artinya. Dan malam ini saudara, sebelum kita elaborate apa yang dikatakan kredo mula-mula ini bagi kita, kita perlu lihat ada 3 kebingungan. Kebingungan yang terjadi pada 3 area yang sangat vital, yang sangat signifikan, yang sangat krusial di dalam kehidupan gereja masa kini. Kebingungan yang pertama adalah kebingungan terkait what is the gospel. Apa itu Injil? Saudara, kalau hari ini saudara studi teologi, saudara studi di seminari, kemudian saudara membuka salah satu buku perjanjian baru yang ditulis oleh para biblical scholars tentang what is the gospel, saudara akan mendapati mereka memberikan jawaban yang sangat-sangat variatif sekali. Ada yang mengatakan Injil adalah pengajaran-pengajaran etika Yesus yang terdapat di dalam khotbah di bukit, Matius pasal 5 sampai dengan pasal yang ke-7. Pertanyaan, apakah itu the gospel? Apakah Injil itu bicara tentang bagaimana saudara hidup tiap-tiap hari? Bagaimana saudara bergaul dengan orang? Bagaimana saudara menggunakan mulut saudara? Bagaimana saudara menggunakan uang saudara? Apakah itu the gospel? Atau ada yang mengatakan, no, itu bukan the gospel. The gospel adalah perintah yang pertama dan perintah yang terutama itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan seterusnya. Kemudian kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi segala sesuatu di dalam kekristenan core value-nya adalah love. Segala sesuatu tentang love, tentang kasih. Tidak penting you bicara tentang Tuhan. Tidak penting you bicara tentang Yesus itu siapa. Tidak penting you bicara tentang dosa. Tidak penting you bicara tentang penghakiman. Yang paling penting adalah mari kita bicara tentang love. Mengasihi semua orang. Apakah itu the gospel? Apakah itu Injil yang diberitakan oleh Yesus dan diberitakan oleh para rasul? Atau ada seorang yang sangat terkenal di dalam sejarah gereja Katolik, namanya Fransiskus dari Assisi, mengatakan, preach the gospel, if necessary use words. Khotbahkan Injil, jika perlu gunakan kata-kata. What? Itu sama seperti saudara pergi ke kantor berita, kemudian saudara bilang kepada wartawan yang membaca beritanya, bacakan berita itu, jika perlu gunakan kata-kata. Itu sesuatu yang absurd. Tapi itu yang beredar di dalam gereja masa kini. Kalau saudara pergi kepada gereja-gereja di berbagai belahan dunia, di berbagai daerah, di berbagai tempat, orang-orang komisi penginjilannya akan kasih tahu kepada tim penginjilannya, mari kita memberitakan Injil dengan perbuatan baik. Beritakan Injil jangan dengan kata-kata. Beritakan Injil dengan perbuatan saudara. What? Apakah itu Injil? Jadi gereja hari ini saudara-saudara sedang terancam kehilangan makna, meaning, dan signifikansi dari the gospel, dari Injil Tuhan Yesus Kristus. Kehilangan itu persis karena mereka bingung apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan the gospel. Kalau saudara hanya belajar etimologi dari kata evangelion, kata Injil, saudara pertama-tama harus tahu Injil itu news. Nah, apa yang akan saudara lakukan dengan news? Saudara announce itu.
Saudara beritakan itu. Jadi of course you harus gunakan kata-kata. Jadi kalau ada orang yang mengatakan kepada saudara, mari kita memberitakan Injil, jangan dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan kita. Saudara sudah tahu ini orang sedang meredefinisi Injil. Karena Injil pengertian paling dasarnya adalah news, berita, kabar, tapi bukan sekadar kabar. Sama seperti saudara baca di surat kabar, atau sama seperti saudara dengar di televisi, berita pagi, berita siang, berita malam. No, Injil adalah the good news. Dan bukan hanya the good news, tapi the true news. Bukan hanya kabar baik, karena hari ini banyak orang bicara tentang good news, tapi kontennya salah. Injil itu bukan hanya kabar baik, tapi juga kabar yang benar. Dan karena itu kita harus paying attention, memberi perhatian serius terhadap the content of the gospel itu, isi dari Injil yang kita beritakan. Jangan sekadar membalut apapun yang saudara katakan dengan saya memberitakan Injil. Karena pertanyaannya adalah, konten apa yang saudara sedang beritakan kepada dunia ini mengenai Injil itu sendiri? Jadi kita sedang hidup di dalam era kebingungan semacam ini. Dan saya pikir Tuhan menggerakkan saya, mengingatkan gereja-gereja di berbagai belahan dunia. Mari kita kembali kepada pengertian yang paling mula-mula, yang paling original mengenai the gospel. Injil itu satu news. Bukan hanya news tapi good news. Bukan hanya good news tapi the ultimate good news. Kabar baik yang paling ultimate. Dan semua orang harus mendengarkan itu. Dan kontennya adalah tentang siapa itu Yesus. Dan apa yang sudah dia lakukan bagi kita. Melalui karya kemesiasannya. Terutama melalui penderitaan, penyaliban, kematian melalui penyaliban, dan kebangkitannya pada hari yang ketiga, dan kenaikannya ke surga. Itu the content of the gospel yang hari ini banyak pendeta sudah tidak ingin bicara tentang itu. Para rekan pastor, rekan pendeta, rekan pelayan, saudara-saudara, waktu Tuhan memanggil saudara menjadi hamba Tuhan, saudara dipanggil untuk memberitakan Injil yang itu. Tidak boleh ada another gospel yang keluar dari mulutmu. Harus Injil yang itu, yang saudara terus menerus beritakan. Even saudara harus defend itu, meskipun saudara membayar itu dengan nyawa saudara. Itu the gospel. Para rasul masuk keluar penjara, dianiaya. Rasul Paulus dilempari dengan batu, kebanjiran, ketelanjangan, tidur di hutan, dicambuk. 40 kurang 1 pukulan, 39 kali setiap kali dicambuk. Mengalami penderitaan demi penderitaan karena Injil yang itu. Dan kita tidak boleh lose itu, tidak boleh hilang itu dari dalam gereja. Gereja Kristen, gereja Tuhan Yesus Kristus tidak boleh kehilangan the gospel itu. Injil yang demikian. Kalau kita kehilangan itu, kita bukan lagi gereja. Kita hanya komunitas sosial yang kumpul-kumpul, nyanyi-nyanyi, kemudian mengumpulkan persembahan, kemudian that's it. Bahkan ada yang mengatakan, sejak abad ke-19, lahir liberal teologi liberal, mengatakan Injil itu tidak tentang Yesus mati, itu berita yang membosankan. Tidak tentang penebusan dosa, siapa yang mau percaya tentang itu? Injil tentang perilaku, tindakan sosial. Jadi kalau you bagi beras, bagi gula pasir, bagi sembako 9 kilo, 5 kilo, itu the gospel. Jadi the gospel itu tentang tindakan sosial. You mengunjungi fakir miskin, janda, yatim piatu, memberi mereka uang untuk membeli makanan atau merawat mereka di rumah sakit, itu the gospel. No, itu bukan the gospel. Itu the fruit of the gospel, tapi itu bukan the gospel itself. Itu buah dari Injil. You kalau punya Injil di dalam hidupmu, you akan melakukan itu semua. Tapi itu bukan Injil. Itu bukan the gospel itself. Injil itu adalah Yesus itu siapa.
dan apa yang dia sudah lakukan untuk keselamatan kita. Itu the gospel. Jadi kita harus mengklaim kembali pengertian Injil yang paling murni, membawanya kepada the center of the church, kepada pusat gereja, menjadikannya sebagai inti pemberitaan kita sebagai hamba Tuhan dan sebagai orang Kristen. Setiap saat Injil itu harus menjadi seperti bendera kebanggaan yang tidak boleh jatuh dari tangan kita. Kita harus mengklaim kembali itu dan menyebarkannya di dalam dunia ini, karena the only hope, satu-satunya harapan untuk dunia ini bisa diselamatkan, satu-satunya harapan bagi orang berdosa untuk bisa didamaikan dengan Tuhan, direkonsiliasi dengan Tuhan, adalah Injil yang demikian. Daripada itu tidak ada keselamatan. Kebingungan dua. Jadi kebingungan yang pertama terkait dengan what is the gospel. Kebingungan yang kedua itu terkait dengan the content of the gospel, terkait dengan isi Injil. Saudara dengar tadi saya katakan bahwa inti dari Injil itu terkait dengan siapa itu Yesus. Dan di dalam teks ini Rasul Paulus mengutip satu pengakuan iman gereja mula-mula. Jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu diselamatkan. Nah, sekarang banyak orang bingung. Orang Kristen rame-rame bingung. Karena di era media sosial sekarang, istilah Tuhan itu sendiri menjadi punya banyak arti. Mendadak tidak jelas lagi artinya. Apa yang kamu maksudkan dengan Tuhan? Nah, sebenarnya kebingungan itu adalah akumulasi dari kesesatan-kesesatan, pengajaran-pengajaran sesat yang sudah muncul di sepanjang sejarah gereja. Misalnya tadi saya baru mengajar di dalam sesi seminar tentang berbagai macam bidat itu pada abad keempat, Arianisme. Kalau saudara tanya dia, orang-orang yang menganut Arianisme pada abad keempat, apakah you percaya Yesus itu Tuhan? Mereka bilang ya dan amin. Kemudian saudara jangan segera puas. Karena saudara harus bertanya, oke, kamu percaya Yesus Tuhan, tapi apa maksudmu Yesus Tuhan? Oh, Yesus Tuhan. Itu berarti dia punya kuasa untuk mencipta. Oke, itu baik sekali. Wah, kamu mengaku Yesus pencipta? Yes, saya mengaku Yesus pencipta. But, Yesus Tuhan bukan dalam arti dia punya sifat, nature, esensi keilahian yang co-equal dengan Bapa. Yesus Tuhan dalam arti dia diberi kuasa sebagai Lord, sebagai penguasa untuk melakukan tindakan penciptaan. Nah, apakah itu yang dimaksudkan Rasul Paulus di sini? Apakah gereja mula-mula waktu bilang mengaku bahwa Yesus Tuhan berarti Yesus itu Tuhan kecil? Jadi Bapa itu Tuhan besar, Yesus Tuhan kecil. Kami di Indonesia itu ada seorang pendeta yang sangat besar sekali dan sangat berpengaruh, mengajarkan ada Tuhan mayor dan Tuhan minor. Jadi Bapa itu Tuhan mayor. Jadi Bapa itu the big Lord-nya. Kalau Yesus itu the smaller Lord-nya, Tuhan yang lebih kecil. Apakah itu yang dimaksudkan Rasul Paulus ketika berkata, jika kamu mengaku bahwa Yesus Tuhan? Apakah Paulus sedang ingin kasih tahu kepada jemaat-jemaat itu bahwa oke, saya bilang Yesus Tuhan, tapi sebenarnya Yesus itu Tuhan yang lebih kecil? Apakah itu? Atau para saksi Yehova? Para saksi Yehova yang membanjiri dunia ini dengan publikasi dan gambar-gambar yang sangat menarik sekali. Bahkan mereka sangat rajin sekali penginjilan. Banyak orang Kristen yang evangelikal, yang reform, yang percaya Alkitab firman Tuhan, tapi pemalas menginjil. Bertobat ya. Jauh lebih rajin para saksi Yehova menginjil daripada kita semua. Mereka datang ke rumah-rumah, setiap satu grup itu 2 orang pakai dasi berpakaian rapi, kemudian datang ke rumah-rumah dan membagikan trakat-trakat dan menyebarkan Injil saksi Yehova. Kalau you tanya orang saksi Yehova, apakah you percaya Yesus itu Tuhan? Yes, karena Alkitab bilang Yesus Tuhan, dia percaya Alkitab firman Tuhan. Kemudian kalau saudara dengar begitu dan saudara puas, saudara akan menjadi orang yang sangat kasihan sekali. Karena seharusnya saudara melanjutkan pertanyaannya, oke, tolong kasih tahu saya apa yang you maksudkan dengan Yesus itu Tuhan.
Oh, dia akan segera kasih tahu saudara, Tuhan itu berarti penguasa, that's it. Tuhan tidak berarti the true God of Israel, tidak berarti Allah sejatinya Israel, tapi Tuhan itu berarti Lord, sebagai penguasa. Jadi hari ini saudara lihat, orang menggunakan istilah Tuhan, tapi tidak lagi menggunakan istilah itu dalam pengertian seperti yang selama ini digunakan oleh kekristenan sejak Yesus, sejak para rasul, sepanjang sejarah kekristenan sampai saat ini. Terjadi kebingungan yang luar biasa. Atau orang-orang Socinian yang lahir pada abad yang ke-16 dan sekarang menamakan diri Biblical Unitarianism. Sangat-sangat masif sekali berkembang di Amerika sekarang. Even mereka punya gereja yang sangat banyak sekali. Mereka juga tidak keberatan menggunakan istilah Tuhan untuk Yesus. Tapi sama seperti para saksi Yehova, Yesus itu Tuhan hanya dalam pengertian penguasa, tapi bukan dalam pengertian absolutnya. Bukan Tuhan yang sejati, tapi Tuhan yang sekadar sebagai penguasa. Jadi Yesus bisa dipakai Tuhan untuk melakukan hal-hal yang besar, yes. Yesus bisa dipakai Tuhan untuk melakukan tindakan penciptaan, yes. Tapi Yesus itu bukanlah Tuhan yang sejati. Jadi Yesus adalah pencipta yang diciptakan. Atau mungkin para Oneness Pentecostalism. Nah, istilah Oneness Pentecostalism, saya tidak bilang bahwa semua orang Pentakosta itu sesat ya. Jangan salah quote saya. Tapi ada satu aliran gerakan spesifik di dalam tubuh Pentekostalism yang menghidupkan kembali ajaran sesat dari abad kedua, namanya Sabellianism. Percaya bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu bukan tiga pribadi yang berbeda, tapi hanya satu pribadi. Jadi waktu you gunakan istilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu hanya you bicara tentang tiga roles, tiga peran yang berbeda, tapi bukan tiga persons yang berbeda. Jadi kalau you bilang Yesus itu Tuhan, mereka akan bilang amin, puji Tuhan. Kalau you bilang Yesus itu Tuhan yang sejati, mereka juga bisa bilang amin, puji Tuhan. Tapi you harus tanya, apa yang you maksudkan dengan Yesus Tuhan? Oh, Yesus Tuhan berarti Yesus adalah Bapa. Yesus adalah Roh Kudus. Nah, itu bukan yang dimaksudkan Paulus di sini. Jadi saudara lihat, even kalau orang bilang Yesus Tuhan, itu belum cukup baik berdasarkan standar firman Tuhan. Karena sekarang yang you harus benar-benar lakukan sebagai orang Kristen, sebagai hamba Tuhan, sebagai pengkhotbah, sebagai penginjil, sebagai majelis, sebagai jemaat Tuhan Yesus, yang you harus lakukan adalah you mesti cek apa yang orang ini maksudkan ketika dia bilang Yesus itu Tuhan. Atau hari ini sangat berkembang besar sekali, sekitar lebih dari 40 juta orang di Amerika menurut studi tahun 2023 berduyun-duyun masuk ke dalam gerakan yang namanya kekristenan progresif ini. Dan salah seorang penulis dari kekristenan progresif ini, saya baru baca kemarin di dalam perjalanan ke sini, Tom Harpur menulis buku berjudul The Pagan Christ. Kristus itu pagan. Dan dia bilang dia mengatakan Yesus itu sebenarnya mungkin saja tidak pernah ada. Karena cerita-cerita tentang Yesus itu hanya merupakan daur ulang dari mitologi di Mesir, mitologi-mitologi Yunani, mitologi-mitologi Romawi. Kemudian itu ditulis seakan-akan itu peristiwa yang nyata, tapi sebenarnya Yesus itu mungkin saja bukan the historical figure. Bukan tokoh sejarah. Nah, kalau Yesus bukan tokoh sejarah, menurut orang ini, maka Yesus pasti bukan Tuhan. Dan itu berarti gereja selama lebih dari 2000 tahun eksis di muka bumi ini mempercayai dusta yang sangat raksasa. Nah, pertanyaan saya, apakah saudara mempercayai dusta? Kenapa orang-orang meninggalkan kenyamanan hidup mereka dan menjadi hamba Tuhan, hidup di dalam berbagai macam keterbatasan, dan apa yang mereka lakukan tiap-tiap hari adalah melayani Tuhan, memberitakan Injil? Apakah mereka meninggalkan hidup mereka untuk sebuah kebohongan? Kenapa sekarang saudara duduk di sini dan mendengarkan khotbah ini, ketimbang saudara pergi ke mall, ketimbang saudara jalan-jalan, atau duduk bersama rekan-rekan saudara di tempat-tempat hiburan? Kenapa saudara membuang 1 jam, 2 jam mendengarkan khotbah ini kalau Kristus tidak benar ada?
Dan cerita tentang Yesus itu hanya hasil daur ulang dari berbagai macam mitologi dan cerita-cerita dongeng dari dunia kuno. Apakah demikian? Dan orang-orang yang mengajarkan seperti ini, hari ini menyebut diri mereka Kristen. Dan menyebut diri mereka pengikut Yesus, pengikut ajaran Alkitab. Tapi mereka mendefinisikan ulang semua istilah-istilah kunci di dalam kekristenan dan memberinya new meaning. Arti yang sama sekali baru, yang sama sekali tidak pernah diajarkan di dalam kekristenan. Dan kalau kita tidak mengajarkan ini kepada jemaat, mengingatkan ini kepada jemaat, sangat mungkin jemaat-jemaat kita, orang-orang Kristen kita duduk di gereja menggunakan istilah yang sama, menggunakan istilah keselamatan, menggunakan istilah Yesus, menggunakan istilah Tuhan, menggunakan istilah percaya, tapi sebenarnya yang mereka maksudkan itu completely different meaning. Ini sesuatu bahaya yang sangat besar sekali. Dan itu sebabnya di malam terakhir mungkin ya saya melayani di sini, bahwa ya hari Sabtu saya pulang. Saya merasa saya harus mengingatkan ini kepada anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, jemaat Tuhan di Malaysia. Jangan biarkan kita kehilangan makna yang sebenarnya dari istilah-istilah kunci kita yang kita gunakan di dalam kekristenan selama lebih dari 2000 tahun. Jangan biarkan para serigala, para pencuri itu mencuri istilah-istilah kita lalu mengisinya dengan arti yang sama sekali lain. Kebingungan yang ketiga terkait dengan keselamatan. Hari ini kalau kamu bicara keselamatan dengan orang-orang Kristen, terutama orang-orang yang belajar teologi, kamu gunakan istilah yang sama, tapi mereka memaksudkannya dengan banyak sekali arti yang you kalau dengar you pusing sendiri. Oke, kalau gitu ini apa maksudnya? Saya masih Kristen atau tidak? Misalnya kalau you belajar satu topik, satu isu, satu subjek di dalam seminari, namanya Theology of Religions, teologi agama-agama, itu satu mata kuliah khusus di dalam seminari, khususnya orang-orang yang sudah studi magister dan studi dalam bidang sistematik teologi, mereka pasti akan belajar subjek itu, Theology of Religions. You akan dikasih tahu bahwa pandangan agama-agama, hubungan antara kekristenan dan agama-agama dunia itu bisa dibagi setidaknya ke dalam 3 kategori besar. Ini dengarkan ini baik-baik supaya waktu kamu dengar orang itu berkhotbah dan mirip-mirip seperti yang saya jelaskan, you bisa langsung spot itu. Tadi di dalam seminar saya kasih tahu orang itu murtad itu tidak tiba-tiba. Orang itu bisa meninggalkan Tuhan itu bukan satu kejadian mendadak. Tidak tiba-tiba orang itu meninggalkan Tuhan. Itu akumulasi dari kebiasaan tidak mau dengar firman Tuhan. Akumulasi dari kebiasaan berdosa. Akumulasi dari ketika orang berkhotbah dia sibuk celingu dan tidak ngapa-ngapain. Tidak mau dengar sama sekali. Akhirnya dia tidak paying attention dan tidak paham firman Tuhan. Akhirnya tidak ngerti apa-apa. Sehingga percaya hal-hal yang tidak benar di dalam dunia ini. Dengarkan, di dalam subjek itu orang dikasih tahu bahwa hubungan kekristenan dengan agama-agama dunia itu bisa dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama itu yang disebut dengan pluralisme agama. Orang-orang seperti John Hick. John Hick itu pada tahun 70-an menulis satu buku dengan judul The Myth of Christian Uniqueness. Jadi keunikan Kristen itu sebuah mitos. Artinya kamu itu tidak ada beda, tidak ada uniknya, tidak ada spesialnya. Kekristenan itu hanya salah satu agama di antara agama-agama yang lain. Kemudian nanti dia revisi sedikit pandangannya dengan buku berikutnya, The Metaphor of Christian Uniqueness. Jadi tetap podoae, tetap sama saja. Dari mitos kepada metafor kan tidak beda jauh itu. Jadi menurut pluralisme agama,
Kekristenan itu hanya salah satu agama di antara agama-agama yang lain, dan semua agama itu sama-sama valid. Kalau kamu bilang Yesus itu Tuhan, kalau kamu bilang Yesus itu jalan keselamatan, dia bilang yes. Muhammad juga jalan keselamatan, Buddha juga jalan keselamatan, Hindu juga jalan keselamatan, Confucianism juga jalan keselamatan. Everything adalah jalan keselamatan karena banyak jalan menuju Roma. Itu pluralisme agama. Jadi kalau ada orang mengatakan jangan bicara agama karena semua agama pada dasarnya sama saja. Tidak. Tidak. Kalau ada orang mengatakan kepada saudara semua agama pada dasarnya sama saja, you harus katakan sebagai orang Kristen tidak. Tidak sama saja. Kalau semua agama sama saja, saya hari ini menjadi ateis. Itu pluralisme agama. Kemudian ajaran yang kedua ada agak sedikit lebih soft, namanya inklusivism. Ini diajarkan terutama oleh para teolog Katolik. Para teolog Katolik mengajarkan doktrin yang namanya the anonymous Christian. Jadi Kristen anonim. Artinya kalau you bilang keselamatan hanya ada dalam Yesus, mereka akan bilang yes. Kalau you mengatakan bahwa tidak ada keselamatan di luar Tuhan Yesus, mereka akan bilang yes. Tapi mereka akan kasih tahu saudara, kamu tidak harus jadi Kristen. Kamu tidak harus mengaku dengan mulutmu dan percaya dalam hatimu bahwa Kristus telah mati dan bangkit bagi keselamatan kamu. Kamu tidak harus mengaku begitu. Karena kamu bisa diselamatkan di dalam Tuhan Yesus meskipun kamu ateis. Kamu bisa diselamatkan di dalam Tuhan Yesus meskipun kamu agnostik. Kamu bisa diselamatkan di dalam Yesus meskipun kamu Muslim. Kamu bisa diselamatkan di dalam Yesus meskipun kamu Buddha. Kamu bisa diselamatkan di dalam Yesus meskipun kamu Hindu. Kamu bisa tambahkan daftarnya. Jadi mereka akan mengatakan kepada saudara, saya percaya Yesus itu Raja, saya percaya keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Tapi kamu tidak harus jadi Kristen. Nah, ini ajaran apa? Apakah para rasul ketika berkhotbah kepada orang-orang pada masa itu dan mengatakan tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang olehnya kita diselamatkan, Kisah Rasul pasal 4 ayat 12, dan kamu harus mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Apakah pada waktu mereka berkhotbah demikian mereka bilang yes, tapi Yesus itu hanya salah satu jalan? Kamu bisa percaya Kaisar Romawi sebagai Tuhan dan kamu diselamatkan. Kamu bisa percaya Zeus, dewa tertinggi di dalam panteon Yunani sebagai Tuhan dan kamu diselamatkan. Kamu bisa percaya Hermes, penafsir, dewa penafsir pada masa itu dan kamu diselamatkan. Kamu bisa percaya Dewi Artemis, Dewi cinta pada masa itu dan kamu bisa diselamatkan. Apakah itu yang diberitakan oleh para rasul? No, waktu mereka bilang Yesus itu Tuhan, yang mereka maksudkan adalah yang lain itu bukan Tuhan. Ini yang saya bilang kepada saudara, kita harus mengklaim kembali, reclaim Injil, reclaim the content of the gospel, reclaim tentang pengertian kita mengenai keselamatan. Di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan, dalam arti kamu harus mengaku dengan mulutmu dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu diselamatkan. Itu the gospel. Karena banyak orang mencoba bersilat kata, berbicara dengan lidah bercabang. Hari ini bilang Yesus Tuhan, hari ini bilang Yesus Raja, tapi besok ketemu Ustadz. Kemarin kami di Indonesia, ada seorang pastor, seorang pendeta, mengaku sebagai Kristen progresif. Kemudian dia bikin video dan bersama dengan seorang Ustadz, dan dia bilang kepada Ustadz itu, saya percaya Ustadz ini anak Tuhan Yesus. Dan itu viral sekali di Indonesia. Saya percaya Ustadz ini anak Tuhan Yesus. Kemudian ditanya, apa maksudnya Ustadz ini anak Tuhan Yesus? Kemudian dia bilang begini, saya percaya Allah adalah Bapa yang baik. Dan tidak mungkin Bapa yang baik ini membiarkan Ustadz yang hidupnya baik ini masuk neraka. Jadi sekarang persoalan masuk surga dan masuk neraka adalah persoalan kamu orang baik atau orang jahat.
Itu bukan kekristenan. Itu bukan Injil. Itu bukan the gospel. Injil ngasih tahu saudara, kamu tidak baik. Kamu orang berdosa, kamu layak dimurkai, kamu mati di dalam dosa, kamu perlu dibangkitkan oleh Roh Kudus, dilahirkan kembali, diberikan kuasa yang baru oleh Roh Kudus, diberikan identitas yang baru, supaya kamu diselamatkan. Kamu diselamatkan bukan karena kamu melakukan sesuatu yang baik, bukan karena upayamu, Efesus pasal 2, tapi theodoron, pemberian Allah, anugerah Allah, the grace of God. Bukan karena kamu baik. Jangan ngasih tahu kepada jemaat, kamu kalau tidak baik kamu masuk neraka, kalau kamu baik kamu masuk surga. Itu bukan the gospel, itu pengkhianatan terhadap Injil. Injil persis kasih tahu, saudara dan saya itu tidak baik. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia ialah hidup yang kekal. Itu the gospel. Hari ini kalau kita mengklaim diri sebagai orang Kristen dan duduk dengan penuh ucapan syukur, terima kasih kepada Tuhan Yesus, kita sudah diselamatkan. Itu bukan karena kita baik, bukan karena kita melakukan sesuatu yang baik, bukan karena usaha kita, bukan karena perbuatan kita, tapi karena kesempurnaan karya pengorbanan Tuhan Yesus di atas Kalvari 2000 tahun yang lalu, bangkit dari kematian pada hari yang ketiga. Itu the gospel. Itu adalah dasar keselamatan kita, dan dasar itu adalah batu karang yang teguh. Kita tidak menaruh keyakinan kita akan keselamatan kita di atas kemampuan kita sendiri. Oh, how fickle we are. Kita sering adalah orang-orang yang berubah-ubah. Hari ini mood kita bagus, kita ikut Tuhan. Besok mood kita jelek, kita tidak ikut Tuhan. Kita sangat gampang berubah-ubah. Emosi kita tidak stabil, pikiran kita tidak stabil, keinginan kita tidak stabil. Jadi kalau kita meletakkan itu pada diri kita sendiri, betapa celakanya kita. Tapi kalau keselamatan itu diletakkan di atas dasar kesempurnaan karya pengorbanan Tuhan Yesus, dan di atas dasar identitas Yesus sebagai the Son of God, sebagai the Lord of Lords, sebagai Tuhan di atas Tuhan, sebagai King of Kings, Raja di atas segala raja. Oh, betapa sukacitanya hati kita. Itu the gospel. The gospel itu memberikan kebebasan kepada kita, membuat hati kita meluap-luap dengan sukacita, karena kita tahu Tuhan tidak pernah gagal menyelamatkan kita. Itu the gospel. Dan itulah sebabnya pengakuan iman gereja mula-mula ini mengatakan, jikalau kamu mengaku dengan mulutmu, kamu harus mengaku Yesus itu Tuhan. Harus. Itu kata firman Tuhan. Saya tidak tambah, saya tidak kurang. Alkitab mengatakan kamu harus mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Artinya Injil itu harus bicara tentang Yesus itu siapa. Dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Dan Injil itu harus bicara tentang apa yang sudah dilakukan oleh Yesus. Dia menyerahkan dirinya sebagai korban tebusan bagi banyak orang. Sebab anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani dan memberikan nyawanya sebagai ransom for many, sebagai tebusan bagi banyak orang. Mati menggantikan posisi kita. Seharusnya saudara dan saya yang digantung pada tiang salib itu, karena kita adalah para pencuri, kita adalah para pendusta, kita adalah para pembohong, kita adalah para pengkhianat, kita adalah orang-orang berdosa yang layak dilaknati, layak dimurkai oleh Tuhan. Tapi anak Allah yang kekal membawa dirinya ke dalam dunia ini, mengambil tempat kita sebagai ganti, terpaku di atas salib itu, meregangkan nyawa, menanggung penderitaan yang sangat hebat, mati secara terhina layaknya seorang penjahat, dengan sangat memalukan, mati dengan kehinaan yang luar biasa di atas Kalvari, tapi bangkit pada hari yang ketiga. Dan kebangkitan Yesus
adalah deklarasi kemenangan Injil. Injil sekarang seperti terompet yang bisa kita tiupkan ke seluruh penjuru dunia. Yesus sudah bangkit dari kematian, dan karena itu kamu punya hope untuk diselamatkan. Itu di gospel. Dan dengan menegaskan Injil yang demikian, saudara-saudara, dengan menegaskan Injil yang demikian, kita akan tetap mempertahankan identitas kita sebagai gereja Tuhan yang sejati. Gereja-gereja yang tidak lagi bicara tentang Injil atau menggunakan kata Injil, tapi memberikan arti yang sama sekali lain, adalah para pengkhianat. Mereka mengkhianati Tuhan Yesus. Mereka mengkhianati kesempurnaan karya Tuhan Yesus 2000 tahun lalu. Saudara, ketika Yesus datang ke dalam dunia ini, dia tidak datang sebagai salah satu jalan. Dia datang sebagai satu-satunya jalan. Satu-satunya jalan untuk dapat diselamatkan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Itu kata-kata Tuhan Yesus, dan saya percaya itu. Amin, Tuhan Yesus. Isi Injil yang demikian harus menjadi darah dan daging dari gereja. Isi Injil yang demikian harus menjadi satu dan sama dengan eksistensi gereja. Gereja tidak boleh memisahkan Injil itu dari eksistensinya di dalam dunia ini. Kalau tidak, gereja akan menjadi seperti garam yang kehilangan asinnya. Tidak ada gunanya, useless dan hopeless. Tidak ada pengharapan. Hanya dengan berita yang demikian kita dapat memberikan pengharapan, harapan yang pasti dan teguh di dalam Injil Tuhan Yesus Kristus. Dan berkaitan dengan tema kita untuk rangkaian kegiatan pada kesempatan ini, beberapa hari ini di dalam gereja ini, berdiri teguh. Saudara, berdiri teguh di atas apa? Berdiri teguh di atas apa? Berdiri teguh di atas Injil Tuhan Yesus Kristus yang sejati. Gereja ini tidak dibangun karena saudara punya uang. Gereja ini juga tidak dibangun karena saudara tidak punya pekerjaan. Daripada saya tidak punya pekerjaan, mari saya bikin gereja supaya saya ada kesibukan. Gereja ini juga tidak dibangun hanya karena saudara mau ngumpulin orang. Oh, saya tak suka sendiri, jadi saya bikin gereja supaya rame-rame kumpul kita. Gereja ada di dalam dunia ini karena Injil Tuhan Yesus Kristus. Jadi dasar, fondasi, batu penjuru dari eksistensi gereja haruslah Injil Tuhan Yesus Kristus. Dan bukan hanya menjadi batu penjuru, tapi menjadi gaya hidup dari gereja. Gaya hidup gereja adalah gaya hidup yang injili, gaya hidup yang evangelikal. Berita dari gereja adalah Injil. Nafas dari gereja adalah Injil. Nyanyian dari gereja adalah Injil. Pujian dari gereja adalah Injil. Doksologi dari gereja adalah Injil. Pengharapan dari gereja adalah Injil. Everything dari kehidupan gereja adalah Injil. Injil itu bukan sekadar sebuah berita yang hari ini saya khotbahkan, kemudian besok malam ini kita pulang tidur nyenyak lalu kita lupakan. Oke, besok ditanya apa itu the gospel, saya sudah lupa karena kemarin saya sibuk jalan-jalan. Injil harus menjadi gaya hidup dari gereja. Injil harus menjadi inti berita dari gereja. Injil harus terus-menerus diberitakan oleh gereja. Kalau tidak, kamu bukan gereja. Itulah sebabnya Rasul Paulus mengutip pengakuan iman ini supaya kita tidak boleh kehilangan identitas kita di dalam dunia ini. Identitas kita sebagai orang Kristen adalah identitas yang injili.
Identitas kita sebagai orang Kristen adalah identitas yang ditaruh di atas pengakuan Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Dia Allah sejati, dia manusia sejati. Identitas kita sebagai orang Kristen diletakkan atas kesempurnaan karya Tuhan Yesus Kristus. Dia menderita, disalibkan, mati dan bangkit dan naik ke surga untuk keselamatan saya, dan itu cukup bagi saya. Itu enough buat saya. Saya tidak perlu yang lain. Saya hanya perlu itu untuk keselamatan saya. Kiranya Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus memberkati, menjaga, dan melindungi gereja Tuhan di tempat ini. Mari kita berdiri dan kita menyanyikan satu pujian. Bisa pemain musiknya bisa naik ke atas. Kita nyanyikan satu pujian. Saudara tahu lagu Ku Mau Cinta Yesus Selamanya? Tahu? Oke, para singers, pemimpin pujian bisa membantu saya untuk memandu kita menyanyikan lagu itu. Yes. Ya. Kalau Yesus itu Tuhan, maka Dia menuntut cinta kasih kita yang tidak terbagi. Kalau Yesus itu Tuhan, maka Dia menuntut komitmen kita yang tidak terbagi. Kalau Yesus itu Tuhan, maka Dia menuntut kesetiaan kita yang tidak terbagi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Yes. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupmu. Ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita naikkan lagu ini satu kali lagi. Yes, Lord. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu,
di tempat ini, di penghujung dari ibadah ini, hamba-Mu berdoa bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Hamba-Mu berdoa supaya kiranya Engkau memelihara iman mereka. Kiranya Engkau memelihara iman mereka kepada Tuhan Yesus. Menjaga mereka dari berbagai macam kesimpang siuran ajaran yang sangat membingungkan di dalam dunia saat ini. Hamba-Mu berdoa supaya firman yang diberitakan tiap-tiap saat dari atas mimbar ini adalah pengajaran yang murni, pengajaran yang sesuai dengan firman Tuhan, dan itu menjadi dasar dari kehidupan umat Tuhan, jemaat Tuhan tiap-tiap saat. Hamba-Mu berdoa supaya iman yang telah Engkau anugerahkan kepada mereka itu bukan hanya Engkau pelihara, tapi Engkau beranugerah untuk menumbuhkan itu menjadi sesuatu yang berbuah lebat di dalam kehidupan mereka tiap-tiap saat. Hamba-Mu berdoa supaya setiap orang Kristen, jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan firman ini, bukan hanya dikembalikan kepada pengertian, pemahaman yang murni tentang Injil, tapi juga memberi diri mereka dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat pekabaran Injil di mana saja mereka berada. Hamba-Mu berdoa supaya setelah kami mengerti apa itu Injil, kami mengerti bahwa kami harus setia kepada Tuhan, kami harus taat kepada Tuhan, kami harus lebih lagi bersemangat melayani Tuhan, kami harus lebih lagi berkobar-kobar menyerahkan diri kami dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat Tuhan. Dan oh Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, para pendeta, para evangelis, para pemimpin rohani yang menggembalakan gereja ini maupun gereja-gereja Tuhan di Malaysia. Hamba-Mu berdoa, Tuhan urapi mereka dan pakai mereka dengan heran, dengan luar biasa untuk memberitakan Injil-Mu dan mengajari jemaat Tuhan dengan ajaran-ajaran yang sehat dan ajaran-ajaran yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa supaya hati mereka ada kehangatan cinta kasih Tuhan, mengasihi Tuhan, mengasihi Injil, mengasihi jemaat Tuhan, mengasihi gereja Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa supaya jemaat Tuhan saling mengasihi satu sama lain. Mereka saling mengasihi satu sama lain, sama seperti Tuhan Yesus mengasihi kami semua. Hamba-Mu berdoa supaya jemaat Tuhan boleh diberkati hidup mereka tiap-tiap saat. Keluarga mereka dijaga oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, dibimbing oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Dan hamba-Mu juga berdoa supaya Tuhan Engkau mencukupkan apa yang mereka butuhkan tiap-tiap hari. Dan hamba-Mu berdoa ya Tuhan, supaya tatkala mereka berseru kepada Engkau, ya Aba, ya Bapa, Engkau mendengarkan seruan mereka, Engkau mendengarkan doa mereka, dan Engkau hadir sebagai Bapa yang baik, sebagai teman yang sejati, sebagai penolong yang setia tiap-tiap saat di dalam hidup mereka, di dalam segenap aspek kehidupan mereka. Dan hamba-Mu berdoa ya Tuhan, jikalau ada di antara kami yang hari ini hadir di sini dengan beban yang sangat berat, dengan pergumulan yang sangat berat, dengan kesusahan yang mungkin tidak ada jalan keluarnya menurut mereka, oh Tuhan pencipta langit dan bumi, hamba-Mu berdoa, dengarkanlah doa mereka ya Tuhan. Berikan jalan keluar, berikan berkat-Mu, berikan pertolongan-Mu, lawat mereka ya Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa, kalau ada di antara mereka yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, yang mengalami penderitaan fisik yang mungkin tidak ada harapan untuk sembuh, Tuhan Engkau tabib yang sejati, Engkau dokter yang ajaib, Engkau sanggup menyembuhkan segala penyakit. Hamba-Mu berdoa mereka mendapatkan mujizat Tuhan. Dan hamba-Mu juga berdoa untuk anak-anak muda ini yang sangat bersemangat luar biasa melayani Tuhan. Oh Tuhan, terus pakai mereka, terus pakai mereka untuk kerajaan-Mu ya Tuhan.
Terus pakai mereka untuk Injil Tuhan Yesus Kristus. Terus pakai mereka sebagai garam dan terang di dalam dunia ini. Dan biarlah masa muda mereka adalah masa muda yang dipersembahkan seluruhnya hanya untuk Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa untuk negara di mana kami hidup saat ini. Kami berdoa supaya pintu pemberitaan Injil bisa terbuka. Kami berdoa supaya pintu firman Tuhan bisa terbuka. Ada banyak orang boleh dimenangkan untuk Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa supaya hamba-hamba Tuhan yang memberitakan Injil dipakai oleh Tuhan untuk memenangkan banyak orang kembali kepada Tuhan, diselamatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba-Mu berdoa ya Bapa, meskipun kami tidak akan lagi bersama-sama, tapi kami percaya di mana saja kami berada, kami ada di dalam perlindungan, naungan, dan cinta kasih dari Allah Tritunggal, Allah yang sama, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan hamba-Mu berdoa kiranya hari ini pada saat kami menyelesaikan ibadah ini, berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan, damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam anak tunggalnya Yesus Kristus, kuat kuasa, penyertaan, sukacita dari Roh Kudus tinggal tetap menyertai kami sekalian, mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin.